Cuman ini aku belum aku blast, belum aku mention. Ternyata Lady Gaga-nya udah lihat duluan. Pertama kali umur 11 tahun, jadi ulang tahun ke-11 itu aku minta mama beliin drum. Nah mama kan awalnya sempat kayak kaget nih anak perempuan kok mintanya random banget minta drum gitu kan. Terus aku bilang yaudah beliin aja dulu. Nah habis itu alhamdulillahnya dibeliin. Pas dibeliin pun juga udah di rumah kan belum dirakit, tuh aku ngerakit sendiri baca dari manualnya. Habis itu udah belajar sendiri, nyoba-nyoba. Nggak tahu ya, aku dari kecil sih punya ketertarikan sendiri sama drum. Jadi kalau misalkan aku lagi nonton band, biasanya kan vokalisnya yang kita liatin. Tapi ini kayak aku lebih tertarik untuk ngeliatin drumnya. Kayak menurut aku tuh drummer tuh keren aja gitu. Jadi kepengen bisa. Otodidak. Jadi aku memang dari kecil tuh belajar otodidak. Belajarnya itu dulu pas zaman aku SD kan zamannya MP3 tuh. Jadi pokoknya aku dengerin MP3, aku menerapkan pokoknya kalau misalkan satu hari tuh satu lagu gitu. Jadi misalkan hari ini aku harus bisa lagu ini, persis drumnya gitu. Pokoknya sampai bisa belajar. Waktu itu ada yang kayak sampai 3 hari juga nggak dapet, ya tergantung lagunya sih. Cuman aku menerapkan metode belajarnya tuh kayak gitu. Kan dulu belum ada YouTube tutorial juga kan. Jadi memang belajar sendiri dan dengerin dari MP3 itu. Ya itu karena udah dibeliin, jadinya aku ngerasa itu adalah jadi tanggung jawab ya. Jadi supaya aku, mama papaku ngeliatnya aku nggak asal minta. Cuman emang aku bisa ngebuktiin kalau aku emang pengen serius belajar main drum. Dan mereka sih ngeliatnya seneng sih pastinya, karena mama papaku kan nggak ada background musik. Cuman tahu-tahu nih anaknya bisa main musik gitu kan. Seneng aja sih, mama papaku tuh selalu ngedukung selama itu positif. Ceritanya awalnya kenapa aku upload ke YouTube itu sebenarnya kalau misalkan aku lagi main drum, teman-teman aku yang jauh tuh kan pengen lihat, lo main drumnya gimana sih? Nah ya aku bingung ngasih lihatnya gimana kan, ya salah satu medianya yang ada adalah YouTube gitu. Awalnya sih nggak kepikiran bakal ditonton banyak orang gitu kan, sampai orang aku nggak kenal. Tapi ternyata aku upload, teman-teman aku nonton, dan audiens juga banyak yang nonton, bahkan di luar Indonesia pun juga banyak. Nah sejak itu banyak yang komen, ayo dong upload lagi. Nah itu aku pikir ya udahlah, maksudnya kayak teman-teman bisa lihat juga, orang-orang juga bisa lihat, selama itu menghibur kenapa enggak gitu. Iya itu 2013 apa? Iya. Jadi aku nge-cover lagunya Lady Gaga, judulnya Aura. Terus lagunya sih sebenarnya nggak terlalu booming ya, makanya nggak banyak orang yang tahu juga. Makanya pas aku nge-cover karena aku suka lagunya pada saat itu. Jadi aku nggak mengharapkan views-nya akan banyak, apalagi akan dilihat Lady Gaga-nya langsung gitu kan. Nah pas aku udah upload, terus aku belum mention ke Lady Gaga-nya nih. Kan biasanya aku kalau habis upload aku blast tuh di Instagram, di Twitter, mention artisnya. Cuman ini aku belum aku blast, belum aku mention. Ternyata Lady Gaga-nya udah lihat duluan dan dia nge-tweet pada saat itu kan. Nah makanya sejak itu kayak jadi views-nya si Aura ini walaupun lagunya nggak terkenal banget tapi banyak juga. Cover pertama itu aku ingatnya lagunya Bruno Mars, judulnya Runaway Baby. Itu masih cover asal-asalan banget di depan kamar, itu di rumah. Belum di miking, terus aku juga nggak seniat sekarang pakai kaos rumah aja gitu bisa main. Itu juga awalnya karena pengen lihat aja gue gimana sih kalau main drum tuh gitu. Lagunya Payphone-nya Maroon 5 itu dia sudah berapa ya? 5 juta kayaknya deh, 5 juta views. Kalau off air, rate-nya sih ya sekitar segituan sih. Nambah sih. Apalagi kalau di luar kota kan gitu. Itu solo drum, pokoknya kalau nggak solo drum percussion atau nggak drum. Kalau ngeband udah pernah punya 3 band dari dulu, dari aku zaman SMP, SMA sampai awal-awal kuliah tuh aku ngeband awalnya.
Cuman makin kesini aku makin menyadari kalau aku ternyata lebih nyaman untuk bermain solo gitu. Karena kan kalau band banyak kepalanya, terus untuk mengatur jadwalnya juga agak susah. Jadi memang lebih nyaman sendiri sih. Kalau awal-awal banget itu memang standar sih, karena kan aku juga solo drum bukan band. Cuman memang enaknya kalau solo drum itu nggak dibagi kan sama anggota band yang lain. Ya mungkin salah satu faktornya bisa juga itu. Tapi aku sih lebih karena udah pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau ngeband itu karena banyak kepala gitu, jadi susah menyatukannya, atau mungkin memang belum dapet yang cocok banget aja kali sama jadwal. Jadi akhirnya suka kehambat gitu. Jadinya kalau mau maju kehambat sama yang lain, mendingan aku memutuskan untuk maju sendiri aja gitu. Pendapatannya dulu dipakai buat, karena aku masih SMA sih, palingnya jajan-jajan aja sih, jajan-jajan. Kalau sekarang sih maksudnya kayak alhamdulillahnya jadi udah bisa, aku udah bayar kuliah sendiri waktu itu kemarin, aku udah lulus sekarang, bayar wisuda juga bayar sendiri, terus juga udah bisa ya menyenangkan orang tua juga lah dan keluarga yang lain gitu sih. Idola drummer itu aku suka banget sama Luke Holland. Luke Holland itu dia YouTuber juga. Jadi memang dia drummer dari sebuah band, tapi dia memang besarnya dari YouTube juga. Aku suka banget sama dia. Pastinya pengen sih, maksudnya karya sendiri gitu kan. Cuman aku tuh adalah tipe drummer, bukan drummer yang main teknik sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan bikin lagu sendiri pun pasti kan yang ditonjolinnya drumnya nih. Nah aku bukan tipe pemain drum yang brutal yang pokoknya buat teknik gitu. Aku lebih suka memang memainkan lagu dengan cara aku sendiri gitu. Jadi memang nge-cover cuman nggak persis kayak aslinya. Pasti aku tambahin unsur-unsurnya si Rani ini gitu. Seru banget sih karena yang ngedirect kan Arab sama Chandra. Mereka juga memang teman-teman aku udah lama juga. Jadi pas syuting pun ya udah asik-asikan aja, ketawa-ketawa aja. Dan senangnya di situ aku dapat part main djembe. Maksudnya nggak jauh-jauh dari aku kan, memang drummer. Senang aja sih, seru banget, dan pas nonton sih emang keren banget ya. Maksudnya dari lightingnya, dari YouTuber bisa kumpul dalam satu frame tuh ada ratusan YouTuber pas Mannequin Challenge. Itu aku nggak ikutan sih yang itu, tapi Beda hari ya? beda hari. Itu keren banget aja sih, maksudnya jadinya terbayar aja kerja kerasnya Arab, Chandra, dan teman-teman lain yang terlibat gitu. Banyak sih. Sama Arab juga lumayan, suka ngobrol juga. Sama Skinny, tuh Andovi. Ya geng-gengan itulah, geng-gengannya ada Tommy, ada David juga kan suka main. Yang dipengen, aku pengen jadi astronot, tapi nggak mungkin sepertinya. Film sih, aku sebenarnya udah main 4 film. Nanti awal tahun ada yang keluar 1 film aku juga. Aku kepengen nextnya tuh dapat film yang berat gitu loh, kayak film action. Biasanya sih dapat peran-peran standar sih, cuman yang aku pernah dapat peran sulit itu cewek centil parah. Sedangkan aku orangnya nggak centil kan. Maksudnya aku lebih cenderung ke diem gitu orangnya sebenarnya. Dan peran itu tuh mengharuskan aku yang kayak bawel banget, cewek bawel, cewek yang wah gitu-gitu. Itu berat sih sebenarnya kayak gitu. Tapi selebihnya peran-peran biasa sih, cewek-cewek biasa gitu.